Sekarang kita lanjutkan lagi materinya tentang routing, yaitu di sini kita sebelum kita memahami routing, katakanlah kita mempelajari lebih lanjut, sebaiknya kita memahami beberapa istilah atau parameter routing yang nanti akan kita gunakan ketika kita melakukan routing gitu ya. Jadi ada parameter atau variabel, boleh dikatakan seperti itu, atau istilah ya, sehingga nanti ketika kita ke tahap yang lebih lanjut nanti, kalau saya menyebutkan istilah ini Anda sudah paham. Oke. Yang pertama adalah di dalam routing kita harus memahami satu parameter yang disebut dengan destinasi. Destinasi adalah, kalau kita kembali ke ilustrasi gambar ini, destinasi adalah ya, sini destinasi tadi. Misalnya laptop 02 ini ya, kirim paket data ke laptop 01. Nah, yang dimaksud dengan destinasi adalah tujuannya ini, yaitu laptop 01. Itu yang disebut dengan destinasinya. Yang ngirimnya disebut dengan source, sini disebut dengan destinasi. Laptop 02 source-nya atau asalnya, dan ini laptop 01 ini laptop 1 ini destinasinya. Nah, di dalam routing nanti ada 3 destinasi secara umum dibagi ya. Destinasi itu yang pertama, destinasi itu bisa ke sebuah alamat, alamat IP maksudnya di sini ya, atau dia juga bisa ke sebuah jaringan ya, sebuah jaringan atau ke sebuah network atau ke sebuah sub jaringan juga bisa. Dan yang ketiga itu ke semua jaringan atau biasa sebut dengan internet. Jadi kalau destinasinya kita ngirim pakai data destinasinya ke internet, itu diwakili dengan alamat 0000/0 ya. Tapi kalau ke sebuah network 2025, ini contohnya lah, 202.53.246.0 ya, /24, ini network. Atau bisa juga misalnya Anda ketik, misalnya tidak harus seperti ini ya, kalau tadi di jaringan ini ya, 192.168.1.0 juga sebuah network. Jadi kalau destinasinya ke sebuah network, berarti semua perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan ini itu akan bisa terhubung ketika kita membuat destinasinya ke sebuah network. Tapi kalau tadi saya membuat destinasinya misalnya di sini, saya coba ada, oke, masih ada terbuka di sini. Misalnya saya buat destinasinya tadi ke laptop 1 nih, laptop 1. Artinya saya membuat destinasi ke 192.168.2.3. Itu saya ke sebuah alamat. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa destinasi kalau di dalam routing itu dibagi menjadi 3. Ke sebuah perangkat atau address atau alamat, sebuah alamat IP, ke sekumpulan atau ke sebuah jaringan, artinya sebuah jaringan bisa dari beberapa IP kan, karena sebuah jaringan menampung banyak perangkat atau banyak IP, atau ke jaringan global diwakili dengan alamat 000/0 ini. Oke, itu kira-kira yang dimaksud dengan destinasi parameter yang pertama. Yang kedua biasa disebut dengan gateway. Apa itu gateway? Gateway adalah misal ya, tadi saya ilustrasikan laptop 02 mau kirim paket data ke laptop 1 ya kan. Nah, paket datanya kan berangkat dari ini, terus mampir ke switch ini, lalu mampir ke router. Sampai ke router 2 ini, si router 2 ini kan harus mengirimkan paket datanya tadi yang dikirim oleh laptop 02 ini menuju ke router 1 yang akhirnya diteruskan ke laptop 1, kan begitu. Nah, dalam hal ini yang bertindak sebagai gateway adalah
adalah router 1. Kita melihatnya dari sisi router 2. Router 2 ini kan asalnya, destinasinya adalah laptop 1 yang berada di router 1. Nah, sehingga yang menjadi gateway adalah router 1. Persisnya interface yang mana di router 1 yang bertindak sebagai gateway, yaitu Ether atau interface Ether 3, yang mana nanti ini berupa IP. Sehingga kalau kita kembali ke pengertiannya di sini, ya, gateway adalah IP, ya, sebuah IP address nih, dan syaratnya adalah satu subnet. Nah, kembali lagi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang subnet. Tolong anak ingat-ingat lagi tentang subnet yang terpasang pada salah satu interface. Ya, jadi IP address yang terpasang pada salah satu interface pada sebuah router itu yang merupakan gateway dan harus satu subnet. Bagaimana maksudnya satu subnet? Artinya begini, kalau saya kembali ke sini lagi ya. IP ini Ether 3 di router 2, Ether 3 di router 2. Di sini saya kasih Ether 2 ya. Ether 2 itu kalau kita sebentar. Ether 3 sorry. Ketiganya adalah FA00 ya, F/0. Oke. Berapa IP-nya? Yang ini 10.1. Dan yang jadi gateway-nya tadi adalah Ether 3 di router 1, yaitu Ether 00 juga. Berapa dia? Ya, kita lihat 10.2. Jadi ini adalah jaringan 10.10.10.0 yang mana Ether di router 2 ini adalah 10.1 ya, 10.0 jadi 1, dan di Ether 3 di router 1 adalah 10.2. Itu yang dimaksud dengan satu subnet tadi, bahwa gateway antara IP yang di router 2 dengan IP yang di router 1 yang bertindak sebagai gateway itu harus satu subnet atau satu jaringan gitu ya, itu yang dimaksudkan. Sehingga mereka direct connect ini, connect langsung ya. Mudah-mudahan bisa diterima dulu, nanti mudah-mudahan dengan penjelasan lebih lanjut nanti Anda lebih bisa memahaminya. Oke, saya lanjut dulu. Selanjutnya yaitu gateway interface. Nah, biasa sebenarnya sama dengan yang gateway ini tadi, hanya dia biasanya untuk koneksi point to point ya, misalnya dari satu perangkat ke perangkat atau dari router ke router atau antena ke antena gitu ya. Oke. Saya coba menambahkan penjelasan tentang gateway lagi. Jadi supaya lebih bisa Anda terima, kira-kira konsepnya begini. Tadi saya ilustrasikan kalau misalnya laptop 02 mau ngirim paket data ke laptop 1, maka gateway-nya adalah router 1 yaitu Ether 3. Sebaliknya kalau laptop 01 ini mau kirim paket data ke laptop 0 di sebelah ini, maka gateway-nya adalah router 2 di Ether 3. Ether 3 yang ada di router 2. Jadi yang bertindak sebagai gateway-nya adalah router 2. Ya, ini router 2. Oke, ini router 1. Router 1 dan router 2. Jadi dari sudut pandang mana kita melihatnya, arah paket datanya, sehingga kita bisa menentukan gateway-nya yang mana. Misalnya tadi laptop 01 ini mau kirim paket data ke laptop 0, maka gateway-nya adalah Ether 3 yang ada di router 2. Sebaliknya laptop 02 mau ngirim paket data ke laptop 1 atau ke laptop 01, maka gateway-nya adalah Ether 3 yang berada di router 1. Dengan kata lain yang menjadi gateway-nya adalah router 1. Begitu sebaliknya, sehingga bisa disimpulkan kalau kita mau menyingkat atau mengambil kesimpulan adalah gateway adalah interface yang berada persis di depan sebuah router untuk meneruskan paket data. Misalnya router 2 mau meneruskan paket data ke jaringan di balik router 1 ini, maka gateway-nya adalah Ether 1 yang berhadapan langsung. Jadi gateway adalah ya kayak pintu gerbang ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan pintu gerbang.
Nah, jadi gateway kalau dari router 2 mau meneruskan paket data ke perangkat-perangkat yang berada di balik router 1 ini, maka yang menjadi gateway adalah Ether 3 di router 1 ini, artinya router 1. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau router 1 ini mau meneruskan paket data ke perangkat-perangkat yang berada di balik router 2, maka gateway-nya adalah Ether yang persis berada di router 1 yang berhadapan connect langsung begitu ya, yaitu router 2 persisnya Ether 3-nya. Itu yang menjadi gateway-nya. Nah, berapa IP Ether 3? Itulah dia IP gateway-nya. Dan di sini tadi kan dibilang bahwa gateway itu berupa IP. Ya, gateway itu berupa IP address yang berfungsi sebagai gateway. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, kalau misalnya mungkin kalau Anda masih bingung lagi, gampangnya begini saja. Kalau saya mau menentukan, misalnya ada jaringan seperti ini. Kembali lagi ke gambar. Yang mana sih yang menjadi gateway bagi router 2 untuk meneruskan paket data ke perangkat-perangkat di balik router 1 ini? Atau ke jaringan LAN B ini? Ya, pertanyaannya saya ulang lagi. Mana yang berfungsi atau bertindak sebagai gateway ketika router 2 mau mengirim paket data ke LAN B? Maka jawabannya gateway-nya adalah IP interface yang persis berada di depan router 2, yaitu router 1, yaitu Ether 3. Inilah yang bertindak sebagai gateway dari sisi router 2. Sebaliknya, kalau router 1 mau meneruskan paket data atau mengirimkan paket data di LAN A, ya di mana perangkat-perangkat ini terhubung, maka yang bertindak sebagai gateway adalah Ether 3 yang berada di router 2 ini. Jadi router 2 yang jadi gateway-nya. Jadi gateway itu harus router yang persis di depan kita, router yang dimana kita yang menjadi pengirim paket datanya. Gitu. Ya, sebaliknya begitu. Tergantung dari mana arah sumber data yang mau dikirimkan. Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya. Memang agak sulit, tetapi mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik lah. Nanti dengan contoh-contoh mudah-mudahan menjadi lebih jelas lagi. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini. Oke, saya tadi ada gambar yang tampil begitu saja. Oke, saya lanjut lagi ya. Ke modul. Oke. Berikutnya, free source. Free source adalah IP address yang menjadi pintu keluar. Kalau gateway adalah pintu masuk, kalau free source adalah pintu keluar bagi paket data meninggalkan router. Jadi begini, contoh, mana sih free source bagi laptop 1 ketika mau mengirimkan paket data ke laptop 2, sehingga atau free source bagi router 1 ya, ketika tadi kan ngomong gateway ya, sekarang ngomong free source. Kalau free source tadi, kalau gateway tadi itu IP yang berhadapan, Ether yang berhadapan begini, kalau free source adalah Ether atau IP yang menjadi pintu gerbang bagi paket data keluar meninggalkan router. Artinya keluar meninggalkan router. Misalnya router 1 ngirim paket data ke router 2. Lewat mana sih dia keluar? Kan lewat Ether 3. Maka free source-nya dalam hal ini dari sisi router 1 adalah Ether 3 untuk mengarahkan paket data atau untuk mengirimkan paket data ke jaringan LAN A. Sebaliknya dari sisi router 2 ketika dia mau meneruskan paket data atau mengirimkan paket data ke LAN B, mana sih free source-nya? Ya kembali lagi, tadi free source adalah pintu gerbang bagi paket data keluar meninggalkan router. Pintu keluar gitu ya, pintu keluar paket data meninggalkan router gitu ya. Kalau dari sisi router 2,
Maka ketika dia meneruskan ke LAN B, ya pintu keluarnya adalah Ether 3 ini. Saya kasih nama Ether 3. Ether 3 namanya. Keluar sini. Oke, itu yang dimaksud dengan free source. Nah, berapa free hal IP-nya itu? Ya, free source itu berupa IP juga, gateway juga berupa IP ya. Jadi supaya Anda tidak bingung membedakan apa yang dimaksud dengan Ether, interface, dan IP. IP itu adalah alamat bagi interface. Interface itu perangkatnya, ya, kartu jaringannya. Nah, kartu jaringan punya IP ya. IP itulah bisa jadi berupa gateway atau resource. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya ada lagi distance. Distance ini nanti kalau kita mau menerapkan dynamic routing atau ya dynamic routing, maka parameter ini berfungsi. Ini untuk menentukan beban yang digunakan router untuk memilih rute ya. Karena nanti rute bisa lebih dari satu, tidak hanya kebetulan tadi gambar ini hanya satu rute aja. Bisa saja nanti rutenya ada di sini, ada router lagi baru terkoneksi ke sini misalnya. Itu kan berarti kan ada dua rute, ada dua jalur yang bisa dilewati. Ketika rute ini ada dua, lalu router akan memilih yang mana yang harus digunakan ketika dia menyalurkan paket data. Ya, dia hitung-hitung jaraknya, tinggal kita kasih parameter distance ini ya. Kalau dihitung kriterianya itu berdasarkan jarak, ya router akan memilih jarak yang paling dekat untuk menyalurkan paket data. Tapi kalau kriterianya berdasarkan bandwidth, maka router akan memilih bandwidth yang paling besar untuk menyalurkan paket data sehingga lebih lancar begitu ya. Itu distance. Nah, nanti tapi ketika kita menggunakan static routing, maka distance ini belum begitu penting, tetapi nanti ketika kita sudah menggunakan dynamic routing, maka parameter distance ini baru bisa lebih kita perhatikan. Sehingga nanti ada dua tipe routing ya, dinamik dan statik. Ya, kembali lagi sebelum kita bahas routing ini, kita juga ada bahas tentang dynamic IP dan static IP. Nah, kurang lebih lah miripnya. Kalau yang static route ini artinya kita membuat parameter atau informasi routing secara manual gitu ya. Kita ketik sehingga kita yang menentukan. Tetapi kalau yang dynamic routing ini, tabel routingnya dibuat secara otomatis dengan secara software gitu ya. Dan karena secara software, maka ada protokol-protokol yang digunakan untuk menjalankan dynamic routing ini. Nanti ada RIP, ada OSPF, ada BGP. Nanti yang dynamic routing ini akan kita pelajari di jaringan lanjutan. Nanti kita untuk pemahaman awal, kita menggunakan yang static route saja dulu. Jadi ada dua jenis tipe routing. Yang pertama itu dinamik, yang kedua itu statik. Bedanya jelas, yang statik manual, yang dinamik artinya secara software. Oke, itu untuk parameter ya. Untuk parameter routing. Oke, cukup dulu. Nanti video berikutnya saya akan memberi penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman routing ini. Sementara begini saja dulu.